Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak saleh dan saleha. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Teacher Intan di review pas untuk anak-anak saleh dan saleha di pembelajaran matematika. Nah, anak-anak saleh dan saleha, sebelum kita mulai review hari ini, anak-anak saleh dan saleha, kita berdoa dulu yuk. Before we start, let us say basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oke, baik anak-anak saleh dan saleha, setelah kita berdoa dengan informasi dari Teacher Intan ya. Nah, anak-anak saleh dan saleha, pas kali ini anak-anak saleh dan saleha akan ada 3 bab yang dibahas, yaitu tentang bilangan pecahan, lalu ada juga FEB dan KPK, juga aproksimasi. Nah, pertama Teacher Intan akan membahas tentang bilangan pecahan terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada materinya anak-anak saleh dan saleha. Bilangan pecahan yang kita akan mempelajari adalah macam-macam bilangan. Nah, anak-anak saleh dan saleha ingat kan macam-macam bilangan ada apa aja? Yang pertama ada bilangan pecahan. Contohnya seperti apa Teacher Intan? Yang seperti ini, pecahan. Pecahan. Lalu pecahan itu dibagi 2 ternyata anak-anak soleh dan soleha. Ada pecahan campuran, ini dibilang pecahan biasa, Lalu ada juga 1/2 yang contohnya di depannya ada angka ini. Ini namanya pecahan campuran. Oke. Lalu ada lagi anak-anak saleh dan saleha yang seperti ada komanya 0,25, contohnya ini adalah desimal. Lalu ada lagi anak-anak saleh dan saleha yang kalian aja pelajari, ada bilangan yang namanya persen. Seperti apa sih Teacher Intan? Seperti ini. Ini yang dibilang persen anak-anak saleh dan saleha. Ini adalah lambang persen. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan bilangan desimal. Seperti apa Teacher Intan? Nih, seperti ini yang penjumlahan 1/4 ditambah 3/8. Nah, seperti yang Teacher Intan ajarkan kepada anak-anak saleh dan saleha, anak-anak saleh dan saleha harus mendeteksi terlebih dahulu apakah ada yang di perkalian yang lebih kecil, atau di sini yang lebih kecil itu 4, yang isinya sama dengan 8. Nah, kalau ada, anak-anak saleh dan saleha boleh memakai yang sebelah sini atau angka yang besar. Nih, karena ini 4 dikali 2 sama dengan 8, maka anak-anak saleh dan saleha boleh menggunakan penyebut 8. Harus disamakan terlebih dahulu. Kalau nggak ada gimana Teacher? Kalau nggak ada, anak-anak saleh dan saleha boleh silahkan untuk mengalihkan bawahnya. Misalnya 4 dikali 8, boleh penyebutnya adalah 8 atau 32. Nah, setelah ini gimana? 8 dibagi 4 sama dengan berapa anak-anak saleh dan soleha? 2 Teacher Intan. Lalu dikalikan dengan angka 1. Lalu dijumlah karena ini ditambah. 8 ditambah 8 dibagi 8 sama dengan berapa Teacher Intan? 1 dikali dengan angka 3. Nah, sampai sini anak-anak saleh dan soleha. 2 dikali 1 sama dengan berapa? 2 dikali 1 sama dengan 2 Teacher Intan. Lalu 1 dikali 3 sama dengan 3. Bawahnya berapa? Tetap 8. Nah, sampai sini anak-anak saleh dan saleha. Ingat kan anak-anak saleh dan saleha? Setelah sampai sini, anak-anak saleh dan saleha langsung menjumlahkan. 2 ditambah 3 sama dengan berapa? 5. 5/8. Ini jumlah dari semuanya. Gimana Teacher Intan kalau misalnya yang dijumlah adalah bilangan pecahan campuran? Anak-anak soleh dan soleha merubah bilangan pecahan campuran ke bilangan pecahan biasa. Anak-anak soleh dan soleha sudah Teacher Intan ajarkan kan? Gimana Teacher Intan caranya? Teacher Intan di sini ya. Misalnya ada soal 1/3/8. 1/3/8 disuruh dirubah dulu ke bilangan pecahan biasa. Maka 8 dikali 1 dulu anak-anak saleh dan soleha. 8 dikali 1. Lalu ditambah atasnya 3. Bawahnya itunya berapa Teacher Intan? Pernya 8. 8 dikali 1 berapa? 8. 8 dikali 1 kan 8 nih. 8 ditambah 3 11/8.
8. Kalau penjumlahan anak-anak soleh dan soleha silahkan dirubah dulu ke bilangan pecahan biasa. Seperti itu. Nah, sampai sini anak-anak soleh dan soleha, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ke grup WhatsApp ya. Teacher Intan tunggu. Nah, selanjutnya ada merubah ke desimal. Pecahan diubah ke desimal. Contohnya misalnya Teacher Intan punya angka 3/4. Dirubah nih Teacher Intan ke bilangan desimal. Anak-anak soleh dan soleha silahkan nulis angka 3. Lalu di sini, maaf Teacher Intan ulang lagi biarin tulisannya bagus, anak-anak soleh dan soleha bisa melihat. Seperti ini 4. Nah, anak-anak soleh dan soleha, bisa nggak ya 3 dibagi 4? Jika tidak bisa dibagi 4, anak-anak soleh dan soleha silahkan nulis angka 0 di sini. 0 di sini kali ini 0. Dikurang sama dengan 3. 3 bisa nggak diceritain? Tidak bisa. Anak-anak soleh dan soleha boleh menggunakan angka koma di sini, tambahin koma, ditaruh sini. Nah, sekarang 30 bagi 4. Anak-anak soleh dan soleha, boleh deteksi dulu nih. Kira-kira ada nggak ya di perkalian 4 yang isinya 30? Nah, itulah kenapa Teacher Intan suruh anak-anak soleh dan soleha untuk selalu menghafalkan bilangan atau hal-hal yang harus dihafalkan dari perkalian. Nah, tidak ada Teacher Intan. Kalau tidak ada nggak di perkalian 4 yang isinya mendekati 30? Ada Teacher Intan, berapa? 7 Teacher Intan, maka isinya adalah 7 simpan di atas. 7 kali 4 sama dengan 28. Lalu di sininya 2, ditambahin lagi 0, biarin bisa dibagi. 20 bagi 4, ada nggak di perkalian 4 yang isinya 20? Ada Teacher Intan di 5. Di sini lagi 20 per 0 di bawahnya, anak-anak soleh dan soleh. Maka 3/4 itu bilangan desimalnya berapa? 3/4 bilangan desimalnya adalah 0,75. Seperti itu. Lalu perkalian. Kita ke perkalian. Ada misalnya 4, 1/2 dikali 1/2 sama dengan berapa nih? Pertama, anak-anak soleh dan soleha ubah dulu yang bilangan pecahan campuran ke bilangan pecahan biasa. Teacher Intan langsung ya, karena Teacher Intan udah contohkan tadi. 2 dikali 8, 2 dikali 4, 8, 8 tambah 1, 9/2. 9/2 dikali 1/2 sama dengan berapa? 9 dikali 1 sama dengan 9. 2 dikali 2 sama dengan 4. Nah, sampai sini anak-anak soleh dan soleha mengerti kan? Nah, anak-anak soleh dan soleha, kalau sampai sini mengerti, jangan lupa untuk anak-anak soleh dan soleha menyimpan kembali dan melihat kembali catatan-catatan yang ada di pelajaran ini. Nah, anak-anak soleh dan soleha, Teacher Intan ingatkan ya, selain ini, anak-anak soleh dan soleha juga harus mengetahui bagaimana cara mengetahui berapakah bilangan yang senilai dengan bilangan pecahan yang disebutkan. Misalnya anak-anak soleh dan soleha, Teacher Intan ingatkan ya, anak-anak soleh dan soleha udah punya kan tabel perkalian. Misalnya coba Teacher Intan mau anak-anak soleh dan soleha mencari tahu dari 1/2. Nah, lihat di tabel perkaliannya. Berapa Teacher Intan? Teacher Intan langsung tahu nih. Di atasnya 2/4 sama dengan lagi 1 terus 3/6. Lalu ada lagi 4/8 dan seterusnya. Dari mana Teacher Intan? Anak-anak soleh dan soleha boleh lihat kembali untuk tabel perkaliannya. Oke? Oke, baik. Setelah pecahan anak-anak soleh dan soleha, nah Teacher Intan punya lagi nih papan tulisnya kosong lagi Teacher Intan. Nah, Teacher Intan akan membahas tentang FEB dan KPK. Anak-anak soleh dan soleha, nanti Teacher Intan akan menjelaskan tentang FEB dan KPK, dan Teacher Intan mau memastikan dulu nih kepada anak-anak soleh dan soleha untuk FEB, untuk bilangan pecahan, anak-anak soleh dan soleha sudah mengerti semua kan? Kalau sudah mengerti semua, boleh lanjut ke KPK dan FEB. Nah, anak-anak soleh dan soleha, jika ada yang ingin ditanyakan, anak-anak soleh dan
soleha boleh tanyakan di grup BDR atau langsung ke Teacher Intan, oke? Nah, selanjutnya ada FEB dan KPK anak-anak soleh dan soleha. Teacher Intan akan mengingatkan kembali kepada anak-anak soleh dan soleha mengenai bilangan prima. Bilangan prima. Nah, sampai sini anak-anak soleh dan soleha ingat kan bilangan prima itu ciri-cirinya apa? Bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan siapapun kecuali dirinya sendiri dan juga angka 1. Teacher Intan akan contohkan. Misalnya angka 2. 2 tidak bisa dibagi oleh angka 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9, 10. Kenapa? Karena 2 adalah angka yang kecil. Nah, 2 bisa nggak dibagi sama 1? Bisa Teacher Intan, dibagi 1, 2. Lalu dibagi angka 2, bisa Teacher Intan. Angka 2-nya angkanya 1. Berapa aja sih bilangan prima? Teman-teman udah Teacher Intan suruh untuk hafalkan ya. Ada 2, lalu ada angka 3, ada angka 5, 7, terus 10, 11, dan seterusnya. Oke, anak-anak soleh dan soleha. Sampai sini anak-anak soleh dan soleha harus mengingat ini nih. 2, 3, 5, 7, 11. Oke, anak-anak soleh dan soleha. Selanjutnya, Teacher Intan akan bertanya kepada anak-anak soleh dan soleha tentang FEB dan KPK. FPB dan KPK dari misalnya 40 dan 20. Oh enggak Teacher Intan, terlalu mudah Teacher Intan kalau 20 dan 40. Gimana kalau misalnya 24 dan 36? Oke, sekarang kita bahas ya. Teacher Intan mau cari FEB dulu nih. FEB, Teacher Intan mau pakai cara yang pertama, yaitu dengan faktor dan kelipatan. Nah, kalau anak-anak soleh dan soleha mau untuk menjawab dengan cara lain, silahkan. Nah, dengan FEB berarti ini dengan faktor. Oke, very good. Teacher Intan tulis dulu ya. Ini 24, ini 36. Oke, nah dibagi 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah Teacher Intan lihat nih kepada anak-anak soleh dan soleha. Ternyata kemarin pada saat latihan, anak-anak soleh dan soleha itu ada yang lupa bahwa FEB dan KPK itu yang dijawabnya itu hanya 1. Bagaimana? Nah, lihat ya, baik-baik ya. 24 dibagi 1, 24. Lalu 24 dibagi 2 berapa Teacher Intan? 12. Anak-anak soleh dan soleha boleh menggunakan cara yang merubah bilangan pecahan ke bilangan desimal ya. Oke. Selanjutnya 24 dibagi 3 itu 8. 24 dibagi 4 itu 6. Lalu 24 dibagi 5 bisa nggak? Tidak bisa. Kalau tidak bisa, tidak usah ditulis. Selanjutnya ke sini 36 dibagi 1, 36. Dibagi 2 berapa? 18. Dibagi 3 bisa nggak Teacher Intan? Bisa. 12. Nah, anak-anak soleh dan soleha sampai angka 12. Di sini ada 12 juga, di sini ada 12 juga. Maka anak-anak soleh dan soleha boleh berhenti sampai sini saja. Lalu bagaimana Teacher Intan? Berarti FEB-nya sama dengan 12. Oke, anak-anak soleh dan soleha. Nah, anak-anak soleh dan soleha sampai sini kita cari KPK yuk. KPK, kelipatan. Oke, nah kelipatan kita cari 24 dan 36. Kelipatannya bagaimana Teacher Intan? 24 dikali 1, 24. Lalu dikali 2, 24 dikali 2, 8, 48. Lalu 24 dikali 3 sama dengan 6, 72. Nah, sampai sini anak-anak soleh dan soleha boleh langsung ke angka 2-nya, angka selanjutnya, yaitu misalnya 36 dikali 1, 36. Dikali 2 berapa? 36 dikali 2. 6 kali 2, 12.
3 kali 2 5, 6 tambah 1 72. Nah, maka KPK-nya adalah 72. KPK sama dengan 72. Oke, sampai sini anak-anak saleh dan salehah, ada yang ingin ditanyakan? Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan kembali ke grup BDR. Oke? Teacher Intan tunggu anak-anak saleh dan salehah. Oke, baik anak-anak soleh dan solehah. Selanjutnya adalah aproksimasi. Nah, anak-anak soleh dan solehah, tentang satuan panjang, ini panjang ya. Yang ini panjang, ini berat. Yang materi ini anak-anak soleh dan solehah bisa dapatkan dari PDF yang Teacher Intan berikan tadi. Oke, ini anak-anak soleh dan solehah. Ada tentang berat, di sini tentang panjang. Jadi dalam bab aproksimasi kita akan membahas dua hal ini. Yang pertama tentang panjang. Nah, anak-anak soleh dan solehah, jangan lupa ya, Teacher Intan sudah memberikan informasi kepada anak-anak soleh dan solehah untuk menghafal tangganya. Kalau turun 1 dikali 10, turun 2 kali 100, turun 3 dikali dengan 1000 dan seterusnya. Kalau naik bagaimana, Teacher Intan? Kalau naik, anak-anak soleh dan solehah silahkan dibagi 10, naik 1, naik 2 dibagi 100 dan seterusnya. Bagaimana dengan yang sebelah sini, Teacher Intan? Sama, tangganya itu digunakannya dengan cara yang sama, Teacher Intan. Anak-anak soleh dan solehah, kalau turun dikali, kalau naik itu dibagi. Nah, anak-anak soleh dan solehah, di sini ada HM. Ada HM nih. Nah, kita cari tahu dulu nih. Kalau dapat soal seperti ini, anak-anak soleh dan solehah harus merubah dulu dari HM ke M. Cek dulu nih, HM ke M turun berapa? HM di sini, M di sini 1, 2, berarti turun 2. 9 dikali, coba lihat catatannya anak-anak soleh dan solehah. Kalau turun 2 dikali berapa? Kalau turun 2 dikali 100. Oke. 9 dikali 100 berapa, Teacher Intan? 900. Oke, selanjutnya bagaimana? Selanjutnya baru nih yang ke sebelah sini nih. Ada 100 meter sama dengan meter. Kalau sudah sama-sama meter, tidak perlu dirubah. Kalau misalnya anak-anak soleh dan solehah ingin merubah, kalau misalnya di sebelah sininya berbeda, misalnya sentimeter atau sebagainya. Nah, berarti kalau sampai sini anak-anak soleh dan solehah tinggal dijumlah. Berarti 900 ditambah 100 sama dengan 1000. Oke, anak-anak soleh dan solehah, sampai sini anak-anak soleh dan solehah mengerti kan? Insya Allah anak-anak soleh dan solehah mengerti kalau memang kemarin pada saat Zoom anak-anak soleh dan solehah sudah mengikuti pembelajarannya bersama Teacher Intan. Bagaimana Teacher Intan kalau misalnya di sini Teacher Intan ganti ya? Di sini sentimeter. Oke, Teacher Intan buat lagi aja nih, biar anak-anak soleh dan solehah tidak bingung. Di sini ya, Teacher Intan buatnya 9 HM ditambah 100 cm sama dengan titik-titik-titik meter. HM tadi kita udah menghitung di atas, yaitu 900. Lalu sekarang kita akan merubah ke CM-nya dulu, dari CM ke M. Dari CM ke M 1, 2, naik 2. Berarti kalau naik 2 dibagi angka 100. Maka 100 cm ini 100 cm sama dengan titik-titik-titik meter. 100 dibagi 100 sama dengan 1. Maka hasil dari sini adalah 900 ditambah 1 adalah 901. Seperti itu anak-anak soleh dan solehah, mengerti? Nah, untuk berat bagaimana nih Teacher Intan? Untuk berat anak-anak soleh dan solehah, anak-anak soleh dan solehah lihat nih bahwa ada catatan atau ada satuan tambahan, yaitu ada ton, pons, ons dan lain sebagainya. Ada kilo, KW ini kuintal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah 8 KW ditambah 1000 gram sama dengan berapa Hg? Nah, 1 KW-nya itu 100 gram. Maka anak-anak soleh dan solehah silahkan merubah terlebih dahulu. Misalnya di sini ada 8 KW dikali berapa nih? 1 KW itu sama dengan 100 kilo dikali
100 untuk dirubah ke kilogram dulu anak-anak soleh dan soleha. Nah, 8 kW dikali 100 sama dengan 800 kilogram. Nah, sampai sini anak-anak soleh dan soleha. Ada 800 kilogram, kita udah ada di tangga. Lalu harus dirubah ke Hg. Kalau Hg berarti turun 1. Kalau turun 1 dikali 10. Berarti yang dikali itu yang ini. 800 dikali 10 sama dengan 8-nya. Gini, teacher Intan sudah ajarkan. 800-nya ditulis. Oke. Ininya sisanya ada 0-nya 1, simpan di sini. Oh, teacher Intan, ternyata 8 kuintal sama dengan 8.000 Hg atau 8.000 ons. Hg ini sama dengan ons anak-anak soleh dan soleha. Nah, selanjutnya bagaimana teacher Intan? Selanjutnya merubah dari 1000 gram sama dengan titik Hg. Dari gram ke Hg naik apa turun ya? Kita lihat. Dari gram ke Hg. 1, 2. Naik 2 teacher Intan. Kalau naik 2 berarti dibagi angka 100. Kita punya 1000. 1000 dibagi 100. Oke, dari sini anak-anak soleh dan soleha. Ini nolnya ada 1, dicoret. Ini nolnya ada lagi, coret. Maka 10 bagi 1 sama dengan 10. Oke, nah sampai sini baru nih caranya teacher Intan. Oke, very good. Dari sini 8.000 ditambah 10 sama dengan 8.010. Oke, isinya berarti 8.010. Oke, baik anak-anak soleh dan soleha, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di grup BDR ya, teacher Intan tunggu. Nah, penjelasan teacher Intan sampai di sini anak-anak soleh dan soleha. Semoga anak-anak soleh dan soleha bisa lancar dalam mengerjakan pasnya nanti ya. Oke, anak-anak dan soleh dan soleha, jangan lupa belajar dan selalu berlatih di rumah. Oke? Nah, kalau misalnya pada saat berlatih nih anak-anak soleh dan soleha, lalu anak-anak soleh dan soleha ada yang ingin ditanyakan, anak-anak soleh dan soleha silahkan tanyakan kepada teacher Intan. Personal chat nggak apa-apa teacher Intan? Insya Allah nggak apa-apa. Silahkan tanyakan ke teacher Intan, lalu insya Allah teacher Intan akan jawab. Oke? Baik anak-anak soleh dan soleha, teacher Intan tutup ya pertemuan kali ini. Nah, anak-anak soleh dan soleha, sebelum teacher Intan tutup, anak-anak soleh dan soleha harus selalu semangat dan juga jaga kesehatan. Jangan lupa selalu menurut sama ayah sama bunda. Titip salam teacher Intan kepada ayah dan bunda. Terima kasih untuk selalu mendukung pembelajaran BDR-nya. Oke? Oke, yuk kita tutup pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. All the praises and thanks to Allah, the Lord of mankind. Oke, anak-anak soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.